Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat bertemu kembali di podcastnya Lawyer Nusantara. Dengan tema hari ini, keberadaan lembaga sosial masyarakat atau LSM yang berada di wilayah Kalimantan Tengah. Yang hari ini di dalam tema kita mengangkat terkait tentang keberadaannya NCW. Maka kita hari ini ada kedatangan tamu yang pegiat di lembaga sosial masyarakat ini, yang berasal dari organisasi atau LSM NCW, yaitu dengan Pak Aminuddin. Assalamualaikum Pak Aminuddin. Sehat? Waalaikumsalam, sehat. Sehat selalu? Oke. Bagaimana kabar Pak Aminuddin? Baik-baik saja. Ya, perjalanan jauh ya dari Sampit tadi ya? Dari Sampit ke Dari Sampit. Palangkaraya. Dari Sampit ke Palangkaraya luar biasa ya. 5 jam, 6 jam ya. Kurang lebih lah. Kurang lebih 6 jam. Oke. Pak Aminuddin. Pak Aminuddin ini sebagai apa di organisasinya itu? Kebetulan saya pada tahun 2000 diangkat oleh kebetulan dari Jakarta, pusat Jakarta, untuk Korwil Sekalimantan. Oke. Yang mana kedudukan kantor kami di Jalan Bambang Tengah 1, nomor 28 Sampit, Kalimantan Tengah. Berarti diangkat sebagai koordinator wilayah ya? Iya, Di Sekalimantan. mana tuh? Di NCW ini ya? Iya, di NCW Sekalimantan. Oke, apa NCW itu? Kepanjangan dari apa? NCW adalah kepanjangan Nusantara Corruption Watch. Oke, Nusantara Corruption Watch. Bergerak di bidang apa itu? Bergerak di bidang bermacam-macam bidang. Pertama masalah APBD, APBN, masalah juga kawasan. Kawasan ini kawasan apa? Hutan. Apa lagi selain pada itu? Ya termasuklah yang termasuk permasalahan masalah baik pun illegal logging, illegal mining, illegal fishing. Oke, artinya tergantung dari mana prospek ataupun pengaduan daripada masyarakat yang betul, disampaikan kepada lembaga saudara ya. Iya. Oke. Di kantor saudara, apakah setiap hari itu ada menerima laporan-laporan dari ataupun pengaduan-pengaduan dari masyarakat? Sepengetahuan kami bermacam-macam laporan masyarakat. Yang pertama baik masalah pedesaan, masalah kawasan, masalah pelanggaran juga. Jadi berbagai macam masalah ya yang diadukan kepada lembaga saudara untuk menangani itu ya, untuk menangani berbagai macam permasalahan masyarakat itu ya. Iya. Bagaimana proses penerimaan pengaduan tersebut? Apakah masyarakat ini harus datang ke kantor saudara untuk menyampaikan pengaduan itu atau melalui website atau email atau by phone? Kebanyakan laporan itu kan datang ke kantor kita. Terus kita mengadakan cek lapangan. Oke, verifikasi dulu lah. Iya. Verifikasi terkait tentang benar atau tidaknya. Iya, benar atau tidaknya. Oke. Bagaimana mekanismenya mereka setelah mereka mengadukan itu, mereka minta di cross check lapangan. Setelah itu apa langkah-langkah yang diambil oleh organisasi saudara? Yang harus kita lakukan dulu, kita terus turun ke lapangan, cek masalah legalitas, terus kita tanggapi. Kalau memang legalitas melengkapi sesuai dengan keadaan kita. Iya. Misalnya kalau ini pengaduan terkait tentang sengketa tanah, berarti legalitas daripada tanah itu sendiri gitu ya? Iya, betul. Oke, itu yang saudara verifikasi terlebih dahulu. Harus. Oke. Apa yang sering saudara temukan begitu di lapangan? Bagaimana?
Yang kami temukan di lapangan ini kan kadang-kadang kan bukti yang dikasihkan memang betul. Tapi banyak kendala ini kan masalah laporan kami baik di pihak kepolisian banyak mandul. Dianggap tuh kan kadang-kadang kan tanggapannya kurang. Maksudnya ditolak kah pengaduan? Bukan ditolak, kesalahan ini kan dianggap gampang lah gitu kan. Dianggap gampang. Tapi belum pernah diselesaikan secara benar. Oke. Pengaduan saudara itu tadi apakah begitu sudah saudara verifikasi berkas ataupun legalitasnya, apakah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi saudara ini langsung membuat pengaduan ke pihak terkait atau sebagaimana yang saudara sampaikan tadi kepolisian saja? Sering kita tanggap itu kan melewati pengaduan lewat kepolisian langsung. Lewat kepolisian kalau ada unsur pidananya itu? Iya, kalau ada memang unsur pidananya. Bagaimana yang beberapa saudara laporkan itu? Apa terpenuhi unsur pidananya? Untuk sementara ini dianggap nol lah. Okay. Belum pernah dibahas. Ya kan artinya kalau memang itu dianggap tidak bisa dilanjut, berarti ada berupa keluar surat perintah pemberitahuan hasil penyidikan itu ya? SP2HP-nya ada pernah saudara? Kadang-kadang diberikan SP2HP. Artinya tidak cukup bukti itu ya? Iya. Berarti apakah dalam hal ini laporan saudara tidak memenuhi unsur, tetapi tetap saudara paksakan untuk dilaporkan ke pidananya, atau bahwa perkara ini adalah perkara perdata yang seharusnya perdata, tapi saudara paksakan untuk dibuat laporan ke polisi? Bagaimana? Saudara? Artinya kami kan kemarin berupaya melaporkan ke pihak petugas kepolisian. Namun tanggapan mereka ini kan ada nyampe 1 bulan, 6 bulan, sampai 9 bulan yang ada nih kan. Ya. Artinya penerimaannya nih kurang lah untuk kami kan. Kurang itu ya karena mungkin kurang mungkin tidak ditemukan suatu tindak pidana, atau juga memang ini adalah perkara perdata, mungkin begitu. Kemungkinan kan dari beliau nih mereka-mereka yang ada sini belum pernah itu kan mengatakan dengan kita mana perkara yang masalah perdata, mana yang pidana, belum dibahas. Oh, tidak pernah disampaikan lah. Iya. Tapi ada keluar SP2HP-nya itu ada keluar ya? Ada. Oke, nah dengan ada SP2HP itu bahwa itu tidak bisa diproses, begitu ya? Iya, betul. Oke. Kebanyakan dari masyarakat itu yang datang kepada saudara, ke kantor saudara itu, selain daripada tanah itu apa? Kebanyakan permasalahan laporan ini kan masalah dana desa. Masalah dari desa itu ya? Baik mengenai pembangunan. ADD atau DD desa ini ya? Iya. Apa yang saudara sering temukan di situ pengaduannya? Yang sering kita temukan itu kan artinya pelanggaran. Oke. Pelanggaran masalah desa, baik pun pembangunan ataupun pelanggaran itu banyak yang kita bahas, namun hasilnya tidak pernah sampai melanggar hukum. Oke, tidak sampai ke ranah pidana. Pidana hukum. Apa yang sering dilaporkan itu terkait apa dengan dana desa ini? Bermacam-macam lah istilahnya kan, banyak pembangunan WC. Fisik ya? Iya. Pembangunan fisiknya yang tidak terlaksana. Iya. Banyak ditemukan ya? Betul. Anggarannya dicairkan 100%, tetapi pembangunan fisiknya tidak dilaksanakan, begitu ya? Betul. Oke. Kenapa masalahnya seperti itu? Yang saudara ketahui dari laporan masyarakat nih, apa bisa terjadi seperti itu? Jadi begini, yang sebenarnya kan artinya kita mempercayakan di pihak penyidik kepolisian, artinya masalah laporan NCW, harapan kami itu kan artinya ditindaklanjuti. Namun kebanyakan masalah laporan ini banyak yang tidak diperdulikan. Tidak ditindaklanjuti. Apa sebabnya menurut saudara? Kok laporan resmi dari NCW ini tidak ditindaklanjuti? Apa menurut saudara kendalanya situ? Kalau menurut saya, kita kan kurang mengerti dan kurang paham permasalahan itu. Yang jelas kan ada apa-apanya kira-kira kan. Kenapa saudara mau menerima pengaduan yang saudara sendiri tidak paham tentang permasalahan itu? Bagaimana saudara bisa menindaklanjutinya kalau saudara sendiri tidak memahami permasalahannya?
Bukan kita tidak memahami Pak, yang jelas kan kita menurut aturan. Artinya semua laporan yang kita berikan kepada pihak kepolisian itu kan harus dibahas mana data yang benar, mana yang data yang salah. Saya rasa dari laporan dari NCW ini sudah A1 Pak. Kalau menurut saudara laporan dari lembaga saudara itu sudah A1. benar dan sudah A1. Ya. Tetapi pertanyaannya kenapa bisa ditolak? Inilah yang jadi kendala kita. Oke, jadi saudara tidak pernah mendapatkan apa sebabnya maka bisa ditolak, ya. Tapi kalau menurut sepengetahuan kita, bila ada laporan, apalagi terkait di kepolisian, itu pasti akan ditindaklanjuti. Nah, kalaupun toh tidak terdapat satu tindak pidana atau peristiwa pidana, maka dari penyidikan itu akan segera memberikan jawaban daripada laporan saudara. Itu, kalaupun toh itu menurut kami laporan saudara ditolak, mungkin apakah dari isi laporannya itu yang tidak terpenuhinya unsur, atau laporan ini yang seharusnya laporannya perkara perdata tetapi dilaporkan ke pidana. Apakah menurut saudara seperti itu sehingga ditolaknya laporan atau pengaduan saudara? Kalau menurut saya bahwa laporan kita baik pun permasalahan pedesaan itu adalah Pak data A1 itu tindakannya ke pidana. Namun satu pun belum pernah yang Oke, saudara boleh bisa sebutkan di sini salah satunya apa? Karena ini kita penasaran sekali nih. Kenapa pengaduan secara resmi yang dilaporkan atau diadukan oleh lembaga swadaya masyarakat NCW, tetapi berdasarkan informasi yang disampaikan di kami bahwa itu tidak ditindaklanjuti. Nah, pertanyaan kami, apakah ini memang tidak terdapat satu peristiwa pidana, atau ini yang harusnya adalah perkara perdata tetapi dilaporkan ke pidana? Karena laporan nilai A1 pidana tetapi ditolak. Nah, ini maka kita tertarik. Silakan sampaikan apa yang contoh yang pernah saudara laporkan yang ditolak itu. Contohnya kemarin kan kita masalah di Kecamatan Hanaut. Jadi situ kan ada beberapa masalah pembangunan, baik pun pembangunan WC, pembangunan jalan, pembangunan jembatan. Yang permasalahannya itu kan artinya banyak diselewengkan dan juga bahan-bahan tersebut tidak sesuai dengan yang dimaksud. Oke, tidak sebagaimana pagu yang ada di dalam betul. rapnya itu ya. Iya. Oke, apa saja kendalanya sehingga mereka tidak bisa melaksanakan itu? Kan ada dana nih, dana dari pusat itu kan untuk pembangunan di tingkat desa jelas nih. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, anggaran itu miliaran yang dikucurkan ke desa. Nah, terus itu pun sudah direalisasikan. Apa penyebabnya kok pembangunan fisiknya ini tidak bisa terselesaikan? Bagaimana kira-kira? Apakah ada kaitannya dengan dalam tanda kutip nih pengawas dari kecamatan ataupun dari pengawasnya kabupaten atau bagaimana kira-kira? Kalau menurut saya kira-kira ya, masalah pembangunan itu kadang-kadang masalah bahannya Pak. Bahannya tidak sesuai, materialnya tidak sesuai. Apa contohnya tidak sesuai itu apa? Seperti kan antara pasir, baik pun semennya, batu koralnya. Kalau mengenai jembatan kan kemungkinan masalah kayu-kayunya itu bisa teknis ya. Iya. Teknis yang tentunya bisa menjelaskan ini adalah orang-orang teknis ya. Iya. Oke. Yang saudara pernah alami pada saat saudara melaporkan hal-hal tersebut, apakah tidak ada dari lembaga saudara untuk menyampaikan kepada pemerintah daerah, yang dalam ini adalah di tingkat kabupaten itu ada inspektorat namanya. Nah, kan ini kan kaitannya pengawasan dengan inspektorat ini. Apakah pernah
yang saudara temukan berdasarkan pengaduan itu terkait tentang pembangunan desa ini yang tidak secara fisik tidak terlaksana secara maksimal, saudara pernah buat laporan ke inspektorat di kabupaten? Yang sebenarnya kalau masalah tembusan baik inspektorat maupun ke bupati sendiri sering, Pak. Oh, itu tembusan. Sering tembusan. Apakah laporannya ada? Kan itu kan tembusan itu, tembusan dari surat yang saudara tujukan ke pihak lain, instansi lain. Nah, untuk surat sendiri kepada inspektorat ataupun bupati ada nggak? Jarang diketemukan masalah balasannya, jarang. Jadi kita seakan ini kan laporan kita ini kan percuma. Laporannya mandat gitu ya? Iya, betul. Karena saudara melaporkan ke pihak Kepolisian, ke inspektorat, ke pemerintahan. Apa reaksi inspektorat, tanggapan inspektorat? Jadi kita jadi tanda tanya nih Pak permasalahan ini. Apakah ini memang benar-benar digobris atau memang dibina? Nah ini jadi tanda tanya. Oke, itu pertanyaan saudara ya yang sampai saat ini belum dijawab oleh instansi ataupun inspektorat itu ya. Oke, kita kembali ke awal terkait tentang keberadaan NCW ini. NCW ini tadi saudara sampaikan bergeraknya di berbagai bidang ya. Iya. Yang intinya adalah menerima pengaduan dari masyarakat. Selain daripada menerima pengaduan, ada nggak untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat ataupun pembinaan kepada yang dalam hal ini adalah kepala desa atau sekretaris desa ataupun bendahara desa, ada nggak program dari NCW untuk melakukan pembinaan tersebut? Jarang Pak, kalau permasalahan itu jangankan artinya kami dari lembaga ini untuk pembina tidak ada Pak. Tidak ada dilakukan. Belum pernah. Apa sebabnya tidak ada melakukan pembinaan tersebut? Kan ini kan lembaga sosial masyarakat nih, yang tentunya pun dituntut di samping sebagai kontrol sosial, dituntut juga untuk memperbaiki ataupun membina daripada masyarakat itu sendiri untuk menuju ke hal-hal yang lebih baik. Nah, ada untuk program-program tersebut di dalam organisasi saudara? Kalau untuk program banyak, tapi kan prospeknya tidak pernah dilaksanakan. Karena kami ini kan mengharapkan dari pihak pemerintah, biasanya kan situ kan ada berupa bantuan. 1 peser pun untuk LSM Sampit Kalimantan Tengah tidak ada. Maksudnya bantuan apa itu? Bantuan berupa setiap lembaga lah. Bantuan kepada lembaga? Iya harus ada. Kan kalau mendapat bantuan kan tidak ada netralitasnya lagi. Bagaimana saudara bisa mengharapkan bantuan dari pemerintah? Memang kita pembinaan Pak. Oh, untuk pembinaan. Harusnya di pembinaan kan dari mereka. Pembinaan itu memang diminta ada anggarannya gitu ya? Harus ada. Anggarannya. Oke. Tetapi dalam hal ini tidak pernah ada pembinaan kepada lembaga? Ada sebagian, 1 antara 2 orang. Tapi yang disayangkannya orang LSM yang betul-betul tidak pernah melaporkan masalah di bidang itu yang dapat bantuan. Kalau kami ini sudah kan di mana-mana aja, laporan di mana, masalah ke kejaksaan, ke kepolisian, paling banyak NCW Pak. Sebagai mitra ya, iya. Mitra dari kepolisian, mitra dari kejaksaan gitu ya, banyak yang sudah membuat laporan-laporan. Tetapi saudara kecewa karena saudara tidak diberikan anggaran untuk pembinaan itu ya? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Okay. No. Pernah gak mengusulkan kepada mitra sebagai pemerintah ini kan mitra juga nih dari lembaga ini. Pernah gak mengusulkan bahwa ini loh lembaga kami harus dibina ini. Nah, harus dibina. Ada gak disampaikan kepada pemerintah daerah? Kalau kita belum pernah Pak. Belum pernah. Karena permasalahan ini kan beberapa lembaga itu hampir semua teman-teman di lembaga itu semuanya itu kan artinya mengadu dengan kita. Untuk apa lembaga-lembaga LSM ini kalau tidak ada artinya bantuan dari pemerintah? Ya, untuk apa ada? Ya. Iya, harusnya kan lembaga ini kan harus dibina, harus dibantu untuk operasionalnya ada di situ. Kalau untuk Kalimantan Tengah khususnya Sampit saya anggap 0. Oke. Tetapi kan ini kan sebagai kontrol sosial di masyarakat, ya kan?
kontrol sosial di masyarakat, dan ini pekerjaannya adalah sosial. Iya. Kan dengan mendirikan ini ataupun menjalankan ini adalah berdasarkan kemanusiaan. Nah, artinya begitu bisa memegang lembaga ini berarti saudara mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ya. Iya, betul. Tidak perlu mengharap dari bantuan pemerintah pun sebenarnya sudah bisa jalan. Ya kan? Iya. Nah, apakah lembaga yang saudara pegang ini sampai sejauh ini aktif berjalan di koridornya sebagai LSM atau bagaimana, saudara? Kalau untuk lembaga kami dibantu ndak dibantu tetap jalan, Pak. Tetap jalan. Artinya Tetap memang jalan. inilah kontrol sosial ya. Iya. Tidak dibantu pun tetap jalan. Tetap jalan. Terkait tentang pembinaan tadi, tidak ada dilakukan pembinaan oleh pemerintah. Betul. Oke. Apa harapannya terhadap pemerintah? Harapan kami kepada pihak pemerintah, kalau ada laporan dari lembaga NCW Nusantara Corruption Board, harus ditindaklanjuti dengan benar. Oke. Tidak lanjuti dengan benar. Ada nggak harapan kepada pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang ada di daerah-daerah? Kalau memang harapan kita kan memang ada itu, Pak. Ada. Cuma kelihatannya kan untuk sementara ini dibilang nol ya ndak nol, yang jelas kurang perhatian. Ya. Tapi bukannya di Kesbang Pol ataupun di institusi pemerintah yang lain sering mengundang juga nih para lembaga ini kan untuk hadir di acaranya, ya pernah diundang? Sering aja diundang masalah Kesbang Pol. Cuma intinya kan pertemuan, kalau membahas anggaran belum pernah. Kalau untuk pertemuan pernah biasa-biasa aja. Tetapi untuk memberikan anggaran itu tidak pernah ada. Belum pernah. Ya apa saudara yang ada di benak saudara harus mendapatkan anggaran dari pemerintah atau memang cukup berjalan dengan sendirinya saja? Harapan saya kepada pihak pemerintah, haruslah di semua pihak lembaga-lembaga yang ada di Sampit itu dibina benar-benar. Kalau masalah bantuan dari mereka kami tidak mengharapkan juga. Kalau kami dibantu, kami ambil. Kalau tidak dibantu, tetap jalan. Artinya memang saudara tidak mengharapkan terlalu besar ya? Tidak mengharapkan. Karena memang ini adalah lembaga ya yang mengatur hubungan sosial di dalam masyarakat ya. Iya, betul. Ya, di samping itu juga tujuan daripada lembaga saudara untuk memajukan kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Iya. Gitu. Iya. Untuk mencapai tujuan tersebut sampai sejauh ini dari lembaga saudara sudah melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan ya, termasuk salah satunya dalam hal ini menerima laporan ataupun pengaduan dari masyarakat ya. Iya. Ya, secara teknis yang saudara sampaikan tadi. Oke. Di dalam lembaga saudara ada nggak untuk merencanakan ataupun mengarahkan di dalam kegiatan masyarakat ini di dalam rangka pembinaan sebagaimana yang ditanyakan tadi, pembinaan kepada masyarakat ataupun pembinaan kepada kepala desa ada nggak di dalam organisasi saudara? Kalau tujuan kami, Pak, sebenarnya ada semua, tapi kendalanya kan banyak kendalanya. Sedangkan kita berjalan aja kan dari keperluan kita diri sendiri, biaya kita sendiri, belum pernah kita dibantu oleh pihak pemerintah, Pak. Dan kami juga tidak fokus ke situ juga, Pak. Baik bantuan ataupun kalau kami dibantu, ya dibantu. Kalau enggak jadi masalah. Yang penting kami tetap jalan. Tidak mengharapkan bantuan dari pemerintah itu ya. Cuma sangat disayangkan program pemerintah yang ada bantuan itu kenapa tidak dijalankan, itu aja yang jadi masalah. Tidak, itu yang jadi masalah menurut saudara ya. Terkait dengan keberadaannya NCW ini, itu tadi saudara sebutkan se-Kalimantan ya. Artinya itu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara mungkin ada atau belum ya? Baru itu kan? Iya. Belum ya. Kalau boleh disampaikan di sini berapa jumlah untuk keanggotaan saudara yang berada di dalam wilayah Kalimantan ini, berapa jumlahnya?
Kurang lebih 200. Kurang lebih 200 orang yang menyebar ya? Iya. Menyebar di se-Kalimantan ini ya? Betul. Oke. Dengan jumlah anggota yang lebih kurang 200 itu, apakah saudara juga sebagai ketua ada melakukan pembinaan-pembinaan kepada anggota-anggota saudara? Sering kita bina, Pak. Adakan pertemuan-pertemuan? Ada pertemuan. Oke. Ada kedepannya rencana mau mengembangkan sampai terwakilinya setiap kabupaten itu? Insya Allah kalau memang ada waktunya, badan sehat ya mudah-mudahan bisa tercapai. Ya, karena sebagaimana apa yang saudara sampaikan tadi, program daripada ECW ini bagus sekali sebagai kontrol sosial di masyarakat dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat dan membantu dengan menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Ini bagus sekali sebenarnya kalau memang bisa dikembangkan, bisa mencapai di setiap kabupaten sebagai keterwakilannya. Bagus sekali itu. Itu kalau memang bisa dikembangkan oleh saudara, kami rasa itu sangat baik. Oke. Karena ini adalah lembaga sosial, jadi artinya secara pembiayaan itu ditanggung oleh ketua dan anggotanya masing-masing ya. Karena tidak ada mendapatkan dana hibah atau bantuan dari pemerintah. Oke. Pertanyaan terakhir, saudara. Apakah saudara selama menjalankan kegiatan di dalam organisasi saudara ini, yang dalam hal ini NCW, mendapat kendala-kendala? Kalau kendalanya ini banyak, Pak. Banyak. Apa saja kendala tersebut? Misalnya kita melakukan investigasi, anggaplah terlalu jauh, itu kendalanya banyak. Macet kah, apakah? Karena itu permintaan dari masyarakat. Jadi harus, saudara harus turun ke lapangan gitu ya? Iya, betul. Ada nggak dari masyarakat itu membayar nih loh untuk biaya kalian ke lapangan untuk investigasi, ada nggak? Jarang ketemu yang gitu, Pak. Yang jelas kan laporan masyarakat sesuai dengan apa yang dilaporkan itu sesuai dengan kebenarannya, kita cek sendiri. Tanpa bantuan. Turun sendiri ya ke lapangan ya. Sendiri. Ada nggak ditarget masyarakat ini harus bayar sekian gitu? Ada nggak bayar? Kami belum pernah menentukan hal itu, Pak. Belum pernah menerima bayaran itu ya. Oke. Terus dana dari mana saudara untuk bisa turun ke lapangan, investigasi, mengecek, cross check dan fotokopi berkas-berkas itu dana dari mana? Biaya sendiri aja. Oke, dan biaya sendiri ya? Iya. Oke, tidak ada bantuan dari siapa-siapa? Tidak ada. Ada nggak iuran dari anggota ini ditarik? Kami belum pernah mengambil Belum pernah menarik juga iuran. Artinya murni dengan dana dan biaya sendiri ya? Iya. Oke, sangat luar biasa ini keberadaan lembaga NCW yang berada di Kalimantan Tengah, terutama yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur ini. Maka kami berharap agar dengan program yang mulia, yang luhur ini bisa ekspansi, bisa dikembangkan untuk keterwakilan di setiap kabupaten. Bahkan mungkin bisa sampai menyentuh kepada kecamatan. Nah, itu yang kita harapkan dari keberadaannya NCW ini. Oke, dengan berakhirnya podcast ini, maka satu hal yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kalimantan Tengah, terutama kepada yang berada di Kota Waringin Timur, keberadaan kantor daripada NCW ini, jangan takut untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan saudara kepada lembaga NCW ini, yang kantornya tadi disebutkan di sini dan nomor kontaknya juga disebutkan di sini. Silakan bagi ada masyarakat yang ingin menyampaikan permasalahan-permasalahannya, silakan hubungi ke kantor beliau, datang ke beliau, ataupun hubungi lewat nomor HP-nya yang ada tertera di bawah sini. Kepada masyarakat, kami berharap demi kelancarannya konten kita ini, kami berharap kepada masyarakat agar selalu mendukung dan mensupport keberadaannya channel Lawyer Nusantara ini dengan
tetap memberikan subscribernya, like-nya, dan share-nya. Serta berikan komentar-komentar yang positif, yang beretika. Semoga saja dengan adanya konten kita ini bisa mengedukasi dan memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang berada di dalam wilayah Roa-Liko, Kalimantan dan Kalimantan Tengah. Untuk itu berakhirlah podcast kita pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.